Halo, berjumpa kembali berbagi bersama Aris Wahyu. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Soekarno dan pemberontakan PRRI dan Permesta yang diambil dari buku Soekarno, sebuah biografi politik karangan John Delick. Percobaan pembunuhan atas Soekarno dan penyitaan besar-besaran milik Belanda telah mencetuskan suasana krisis baru, sama dengan situasi krisis pada bulan-bulan pertama di tahun itu. Pembentukan Kabinet Juanda kelihatannya telah menyelesaikan krisis pada awal tahun atau sekurang-kurangnya telah melunakkannya. Dengan ini juga pemerintah dapat terus berdiri dalam rangka konstitusi dan nampaknya telah menangani masalah-masalah yang mendesak sehingga kehancuran nasional dapat dicegah. Tetapi pada tahun 1957 itu sekali lagi Republik mengalami suatu situasi yang parah dan mungkin akan membawa akibat-akibat kehancuran total. Suasana krisis semakin meningkat ketika pada bulan Januari 1958 pers memberitahukan bahwa sejumlah tokoh terkemuka yang menentang tindakan Soekarno dan politik pemerintah mulai berkumpul di Sumatera Barat, pangkalan gerakan separatis pertama 1 tahun sebelumnya. Tokoh-tokoh penting ini ialah Safrudin Prawiranegara, Gubernur Bank Indonesia, bekas pemerintahan darurat Republik setelah Belanda menduduki Jogja pada tahun 1948, Natsir, Ketua Matsumi, dan bekas Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, bekas Perdana Menteri. Mereka mempunyai hubungan dengan Sumitro, profesor dalam ilmu ekonomi pada Universitas Indonesia, anggota PSI yang terkemuka, Menteri Perdagangan dan Industri dari Kabinet Natsir, dan Menteri Keuangan dari Kabinet Wilopo yang telah melarikan diri dari Jakarta pada tahun 1956. Selama bulan Januari, kelompok pemimpin ini mengadakan perundingan panjang lebar dengan Ahmad Hussein, Barlian, dan Simbolon, arsitek-arsitek pembangkang di Sumatera, dan dengan Sumual dari Minahasa. Krisis ini memuncak ketika Soekarno berada di Indonesia, mengikuti taktiknya dan yang biasa mundur dari gelanggang dan membiarkan situasi yang membingungkan itu mencapai bentuk-bentuknya tersendiri. Ia meninggalkan Indonesia. Keberangkatan ke luar negeri pada 6 Januari, perjalanan direncanakan dengan alasan seolah-olah berobat, tetapi yang dialaminya adalah perjalanan seorang raja yang membawanya ke India, Mesir, Yugoslavia, Pakistan, Sri Lanka, Burma, dan Muang Thai, dan ditutup dengan kunjungan ke Jepang, ke tempat kecenderungan playboy-nya dapat dituruti sepuas-puasnya. Pada 10 Februari, Kolonel Hussein mengumumkan lewat radio ultimatum kepada presiden dan pemerintah menuntut meletakkan jabatan dan diganti oleh kabinet baru yang akan dipimpin oleh Hatta dan Sultan Jogja. Apabila syarat-syarat ini tidak dipenuhi, katanya, suatu pemerintahan baru akan dibentuk di Padang. Ultimatum ini aneh dan tidak praktis. Andai kata pemerintahan tidak mempunyai cukup alasan untuk bersedia mengundurkan diri, kemungkinan mengadakan suatu perundingan yang dapat mempertimbangkan persetujuan dan kerjasama yang sulit itu, dan kemudian membicarakan suatu masalah yang khusus seperti pemerintahan di bawah Hatta, dan semua ini dalam tempo 5 hari agaknya mustahil. Sesungguhnya tuntutan ini terlampau jauh. Alasan yang sebenarnya mungkin untuk mendorong pemimpin-pemimpin angkatan darat agar mendukung inisiatif daerah, dan dengan cara ini akan memungkinkan pemerintah dapat diganti. Dengan menarik keuntungan dari kejadian sebelum itu, akibat demikian nampaknya bukan tidak mungkin, dan bagi para pengamat pada waktu itu,
ini adalah suatu perhitungan kemungkinan yang bersih. Tetapi pemerintah tidak ingin tunduk kepada ancaman itu. Ultimatum ditolak pada tanggal 15 Februari petang. Kolonel Ahmad Hussein mengumumkan susunan pemerintahan revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di bawah Perdana Menteri Safruddin Prawira Negara. Mereka masih mengakui setia kepada Republik dan menyatakan diri sebagai pemerintah tandingan yang meminta dukungan semua rakyat Indonesia. Dengan demikian akhirnya tantangan daerah telah menjadi semakin serius dan kelangsungan hidup Indonesia sebagai suatu negara kesatuan juga mulai diragukan. Soekarno kembali menghadapi krisis pada tanggal 16 Februari dan 2 kali mengadakan perundingan dengan Hatta. Dalam beberapa minggu berikutnya, suatu pemerintahan Hatta yang dibentuk pada saat-saat itu berarti memenuhi tuntutan utama kaum pemberontak, tetapi kesediaan Soekarno menerima sejauh itu sudah sekian lama melawan penyelesaian demikian akhirnya akan tergantung pada kemungkinan dikalahkannya kaum pemberontak oleh militer. Sesungguhnya segera menjadi jelas bahwa pemerintahan revolusioner tidak cukup mempunyai kekuatan militer untuk memaksa diterimanya konsepsi demikian dari Soekarno. Tidak perlu kiranya menguraikan di sini semua perincian tentang perang yang dilancarkan angkatan bersenjata terhadap daerah-daerah yang memberontak. Pendaratan-pendaratan di pantai timur Sumatera pada awal Maret segera disusul dengan serangan pasukan-pasukan payung terhadap kota Miak Pekanbaru yang kemudian berhasil diduduki. Dari sini serangan-serangan bergerak cepat mematahkan perlawanan dan pada pertengahan April kota Padang jatuh, disusul dengan Bukit Tinggi, kota penting Sumatera Barat. Pada bulan Juni pasukan utama Republik dipindahkan ke Sulawesi tempat perlawanan lebih efektif, tetapi kesudahannya sama. Kekuatan pemberontak dikalahkan dengan sisa-sisa pasukan gerilya. Harapan-harapan akan adanya intervensi asing semula telah meningkatkan semangat perlawanan pemberontak. Untuk sementara mereka telah menyatakan sikap anti komunis dan telah mengutuk pemerintah di Jakarta yang dilihat telah cenderung ke arah komunisme. Sebagai imbalannya, mereka mengharapkan bantuan dari negara-negara barat. Sejumlah kecil mereka dapatkan penasihat-penasihat Amerika berada di Padang sebelum mereka memberontak, dan pesawat-pesawat dari pangkalan-pangkalan di Taiwan dan Filipina terbang menuju Sulawesi Utara. Pada bulan Mei 1958, seorang penerbang Amerika, Alan Pope, ditembak jatuh di Ambon. Pernyataan-pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika John Foster Dulles menyebabkan orang tidak ragu-ragu lagi pihak mana simpati Amerika berada. Tetapi apa yang dianggap kepastian bantuan Amerika yang mungkin diberikan oleh petugas-petugas CIA tidak pernah dipenuhi, dan kaum pemberontak tidak mendapatkan pengakuan dunia internasional sebagai suatu pemerintahan. Ketika pemberontakan mulai padam, Sumitro masih terus melanjutkan perjuangannya dengan siasat samar-samar di Singapura, tetapi mengharapkan bantuan dari luar. Sedangkan di Kalimantan Utara dan Filipina, penyelundupan masih dilakukan untuk membantu perjuangan mereka yang sia-sia. Pada penghujung tahun 1958, pemberontak dapat dipadamkan. Demikianlah krisis kepemimpinan Soekarno tahun 1958 dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya.